Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti, memahami. Bahkan kami boleh mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Ya, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema besar, yaitu mengembangkan buah Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, satu tema yang tentunya menarik Bapak Ibu Saudaraku untuk kita bisa pelajari bersama-sama. Bagaimana kita bisa mengembangkan buah Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, tentunya ini akan saya khotbahkan dengan beberapa tema, ya. Beberapa subtema, ya, di mana di dalam subtema itu kita akan belajar satu persatu tentang buah roh. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, hari ini subtemanya adalah dari buahnya lah dunia mengenal kita. Jadi subtemanya hari ini adalah dari buahnya lah dunia mengenal kita. Mari kita buka dalam Roma 8 ayat 19. Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Wow. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang beriman, orang-orang percaya yang sudah berpengalaman, manakah yang akan menyangkal bahwa perjalanan hidup sehari-harinya bersama Allah mengandung dua unsur, ya, yang sepertinya pasif. Apa itu? Yaitu unsur yang namanya penantian dan unsur yang namanya pengharapan. Entah diucapkan atau tidak, pengharapan akan saat anak-anak Allah dinyatakan terdapat di dalam pikiran setiap orang yang mengaku dirinya Kristen atau orang percaya. Nah, menurut Roma 8 ayat 19, akan ada suatu hari di mana anak-anak Allah pada akhirnya akan dinyatakan. Semua orang yang mengaku sebagai orang Kristen, orang percaya, pasti berharap agar dirinya termasuk di dalam pernyataan anak-anak Allah ini. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudaraku, kebanyakan dari mereka menantikan penggenapannya secara pasif. Yang patut diperhatikan adalah orang-orang yang menantikan dan mengharapkan pernyataan anak-anak Allah adalah siapakah yang sesungguhnya akan dinyatakan. Roma 8 ayat 19 menerangkan bahwa yang akan dinyatakan adalah anak-anak Allah. Dalam bahasa Yunani, kata khusus yang digunakan untuk menyebut anak-anak Allah, ya, adalah huios. Huios. Huios itu adalah suatu kata yang menekankan hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya. Dan khususnya menggambarkan kodrat atau sifat orang tua itu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus menggunakan kata huios tersebut untuk melukiskan hubungan antara anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga Allah dengan Bapa surgawi mereka. Bapak Ibu Saudaraku, pengertian yang terkandung dalam terminologi ini adalah bahwa anak-anak ini dapat dikenali dari sifat-sifat atau kualitas mereka yang sama dengan Allah. Katakan amin. Mari kita buka dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 13. Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 13. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Sekali lagi. Bahasa Yunani yang digunakan untuk menyebut anak-anak di dalam Yohanes 1 ayat 12 ternyata bukanlah huios, melainkan teknon. Nah, ini ada perbedaan. Kata ini atau teknon ini lebih menekankan segi faktual dari kelahiran tersebut daripada martabat dan sifat hubungan antara anak dan orang tuanya. Menurut Roma 8 ayat 19, yang akan dinyatakan sebagai anak-anak Allah adalah mereka yang terhitung, ya, sebagai huios, bukan mereka yang terhitung sebagai teknon. Nah, dengan kata lain, yang akan diakui sebagai anak-anak Allah
bukan orang yang semata-mata telah dilahirkan kembali, melainkan, perhatikan baik-baik, melainkan hanya mereka yang memerankan sifat dan kodrat dari Bapa Surgawi. Katakan amin. Ya, jadi kita sudah tahu tuh perbedaannya. Sayang sekali Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang yang sudah dilahirkan kembali bahkan dibaptis dalam Roh Kudus, namun belum pernah mengembangkan suatu hubungan pribadi yang erat dengan Bapa mereka. Kenapa? Karena mereka sudah puas dengan menjadi anggota keluarga Allah yang bersedia melayani Tuhan secara kolektif bersama dengan saudara-saudara seiman mereka. Baik melalui kehadiran mereka ya di dalam kebaktian jemaat, mungkin mengajar sekolah minggu, ya memberikan persepuluhan atau bahkan melakukan kebajikan atau kebaikan-kebaikan. Secara lahiriah Bapak Ibu Saudaraku, mereka mungkin diakui sebagai orang-orang Kristen yang baik. Namun pertanyaan yang perlu ditinjau adalah, apakah mereka diakui sebagai anak-anak Allah? Jika tidak diakui sebagai anak-anak Allah, maka agama yang mereka anut sia-sia belaka. Karena tidak mendemonstrasikan sifat Allah pada dunia. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Di pihak lain ada orang-orang yang mau berjerih payah untuk membina suatu hubungan pribadi dengan Allah Bapa. Walaupun Allah senang jika orang beriman itu melayaninya secara kolektif bersama dengan orang-orang yang mempunyai iman yang sama, tujuan dan kerinduan Allah bagi semua anaknya adalah, perhatikan, agar mereka belajar mengenal Allah secara pribadi dan membina suatu hubungan yang intim dengan diri Allah. Allah mau anak-anaknya mengenalnya secara pribadi. Katakan amin. Ya, supaya apa? Supaya mereka anak-anak ini ya bisa mengambil sifat dan kodrat Allah menjadi kepribadian mereka. Kenapa? Karena unsur-unsur inilah yang akan bermanifestasi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudaraku, bukankah dalam hati setiap bapak jasmani ada suatu perasaan bangga bila ia melihat anaknya bertumbuh dan berkembang ya menjadi seperti dirinya dalam kepribadian, dalam sifat dan tingkah lakunya. Saya mau katakan begini, begitu juga Bapa Surgawi ya, Allah atau Bapa bangga akan anak-anaknya yang senantiasa mau bahkan mudah dikenali oleh dunia sebagai miliknya. Wow, dahsyat. Roma 8 ayat 14 menjelaskan salah satu ciri anak Allah ya, yaitu semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita ingat lagi ya, bahasa Yunani anak ya, huios. Jadi salah satu bukti bahwa orang-orang Kristen benar-benar merupakan anak-anak Allah adalah ya, kenyataan bahwa mereka dipimpin oleh Roh Allah. Katakan amin. Akan tetapi, nah ini banyak orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya ternyata tidak memiliki pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin yang dianggap sebagian jemaat dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah kalau ada orang, ya ada hamba Tuhan, saudara seiman tertentu yang disegani karena mereka sering mengatakan bahwa Tuhan menyuruhnya melakukan ini, Tuhan menyuruhnya melakukan itu. Sehingga mereka terdorong untuk menaatinya. Bukan itu saudara. Bukan itu. Kemampuan untuk mendengar suara Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh suara tersebut. Itu merupakan sebagian dari kegiatan seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Namun jelas bukan hanya itu saja. Orang yang benar-benar dipimpin ya, oleh Roh Allah ya, secara kodratnya selain takluk pada suara Roh Kudus, juga dia akan mengembangkan sifat Allah di dalam dirinya. Sampai di sini saya berharap Bapak Ibu dapat menangkap pesan yang saya sampaikan. Beberapa orang beriman memang taat kepada suara Allah, sehingga mereka bersedia melakukan kehendaknya sebagaimana yang dinyatakan kepada mereka. Namun
ketaatan mereka ya didasarkan pada sikap roh yang keliru. Oh, kok bisa begitu? Contoh, ada orang-orang beriman yang sampai suatu derajat tertentu ya memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi seringkali ya bersikap atau bertindak angkuh. Mereka berdalih bahwa bila Allah berbicara dalam hati mereka, mereka harus melakukan kehendak Allah ya, apapun harganya. Kemudian membenarkan tindakan mereka yang kasar. Sikap mereka yang angkuh dengan kata-kata. Yang kemudian dibungkus, oh Tuhan menyuruh saya melakukan ini. Dengan demikian mereka memang melaksanakan kehendak Allah, tapi dalam sikap roh yang keliru. Walaupun sebelumnya mungkin didorong oleh roh yang benar untuk bertindak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memahami dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus tahu bahwa yang namanya dipimpin oleh Roh Kudus itu mengandung dua sisi. Ya, sisi pertama adalah menerima instruksi dari Allah, dan yang kedua menggenapkan kehendak Allah di dalam Roh Yesus. Dalam Roma 8 ayat 29 mari kita lihat. Rasul Paulus dengan terus terang menjelaskan bahwa Allah ingin agar sifat masing-masing anaknya mengalami proses perubahan dan menjadi serupa dengan sifat Yesus. Nah, firman Tuhan katakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, Yesus ya, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapa surgawi menghendaki anak-anak angkatnya, yaitu kita yang tidak terhitung banyaknya, berubah menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus. Perubahan itu dibutuhkan agar keluarga Allah hidup di dalam persatuan dan dengan demikian menggenapkan kehendak Allah tentang bagaimana suatu keluarga berfungsi dan berhubungan. Ini yang penting, yaitu berubah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Berarti apa Bapak Ibu Saudaraku? Berarti ketika orang berubah menjadi serupa dengan gambar Yesus, berarti mereka menggunakan sikap, menggunakan tingkah laku, menggunakan rupa, menggunakan kualitas mental atau moral, serta wujud Yesus. Katakan amin. Nah, bila semua anak Allah berubah sesuai sifat dan rupa anaknya Yesus, maka akan terlihat dengan jelas bahwa mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Dan oleh sebab itu, mereka benar-benar anak Allah. Seluruh ciptaan menantikan hari pernyataan yang mulia ini. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada. Mengembangkan sifat Yesus dapat kita lakukan dengan mengembangkan buah roh yang bermanifestasi dengan nyata dalam hidupnya, dalam hidup Yesus. Yesus sendiri mengajar dalam Matius 7 ayat 15 sampai 16 ya, kemudian 20 bahwa melalui manifestasi lahiriah buah roh atau sifat seseorang dapat dikenali. Yuk kita baca. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Wow, dahsyat. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada. Ketika Yesus berkata, kamu akan mengenal mereka. Ia sedang menjelaskan tentang nabi-nabi palsu kepada murid-murid. Akan tetapi bukankah dunia juga memperhatikan kehidupan orang-orang yang mengaku dirinya Kristen? Dunia bisa dan harus dapat mengenali anak-anak Allah yang sejati. Dan dunia hanya bisa mengenali dari buah-buah mereka. Katakan amin. Bertentangan dengan jalan pikiran banyak orang dalam jemaat masa kini, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus tidak berkata, ya perhatikan, Yesus tidak berkata, kamu akan mengenal mereka dari mujizat-mujizat yang mereka lakukan. Tuhan gak berkata itu. Yesus juga tidak berkata kamu akan mengenal mereka dari seberapa keras mereka berbicara dalam bahasa roh. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Maksudnya apa? Maksud Yesus, kamu dapat mengenali murid-muridku dari sifat-sifat mereka. Maksud Yesus, bahwa dunia dapat mengenali kita ya sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anaknya dari sifat-sifat yang keluar dari hidup kita. Dari buahnya lah
dunia mengenal kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat OMCC dimanapun berada. Ketika kita berbicara mengembangkan buah roh, maka kita harus tahu buah roh yang membentuk sifat Yesus itu ada di mana. Ya. Buah roh yang membentuk sifat Yesus itu ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yuk, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 22, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudaraku, kita dapat melihat dengan jelas bahwa semua ini adalah buah roh. Perhatikan baik-baik. Semua ini adalah buah roh, bukan karunia roh. Ada perbedaan antara buah roh dan karunia roh. Ya, sebagaimana tertera dalam Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8. Saya bacakan. Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8. Ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. 12 ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saya bacakan satu lagi di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 10. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 10. 12 ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Karunia itu, Bapak Ibu Saudaraku, karunia roh itu antara lain karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia untuk bernubuat. Karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kuasa mengadakan mujizat. Dan perhatikan baik-baik, yang namanya karunia itu diberikan Allah kepada orang-orang beriman sebagai anugerahnya. Katakan amin. Jadi yang namanya karunia itu Tuhan berikan sebagai anugerahnya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudaraku, cara untuk mendapatkan buah roh itu jauh berbeda. Kenapa? Karena buah itu harus ditumbuhkan. Dan kegiatan ini menuntut waktu dan usaha. Itulah perbedaannya. Itulah perbedaannya. Ketika kita berbicara buah roh, jelas ada harga yang harus dibayar untuk mengembangkan buah roh. Katakan amin. Inilah yang menyebabkan adanya banyak orang beriman yang bekerja hanya dalam karunia roh, tetapi tidak terbukti menghasilkan buah roh. Kenapa? Karena mereka memang tidak bersedia membayar harga yang harus dibayar untuk menghasilkan buah itu. Ini juga sebabnya mengapa ada banyak orang beriman yang melayani dan berfungsi dalam karunia-karunia roh. Mungkin juga dapat mengadakan banyak mujizat dan tanda ajaib. Tetapi ternyata masih memiliki perangai yang ganjil. Perangai yang tidak berbudi sehingga tidak disukai oleh orang. Kenapa? Karena karunia-karunia mudah diperoleh. Ada bahaya nyata hari-hari ini yang mengancam gerakan karismatik Bapak Ibu Saudaraku. Gerakan karismatik yang menekankan pentingnya karunia roh. Ya, dengan mengabaikan kewajiban untuk berbuah. Mungkin yang menyebabkan orang-orang beriman lebih senang melakukan pekerjaan dan mengelola karunia-karunia roh daripada menghasilkan buah roh. Kenapa? Karena kegiatan yang namanya kegiatan menumbuhkan buah roh menuntut waktu, menuntut usaha. Di situ ada proses, di situ ada waktu, di situ ada effort. Yesus berkata dalam Markus 4 ayat 28 sampai dengan 29. Markus 4 ayat 28 sampai dengan 29. Ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ayat 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit.
sebab musim menuai sudah tiba. Bapak Ibu Saudaraku, ini fakta bahwa pengembangan buah itu berlangsung sebagai suatu proses pertumbuhan. Ini juga kita bisa pelajari dari hukum-hukum awal. Awal mula dari pohon-pohon yang berbuah lebat hanyalah suatu tunas. Demikian pula di dalam alam roh. Setiap orang beriman adalah sebatang pohon buah. Tahap perkembangan buah roh masing-masing orang berbeda-beda. Contoh, mungkin seseorang telah mengusahakan pertumbuhan buah roh, penguasaan diri dalam hidupnya. Dan mungkin saja buah itu sudah berkembang dengan pesat. Sementara di dalam diri orang lain, buah roh penguasaan diri belum terlalu berkembang. Karena yang telah diusahakan adalah pertumbuhan buah roh kemurahan. Buah roh orang-orang yang telah mengembangkan seluruh buah roh lah yang akan paling nyata. Ya, ingat baik-baik. Buah roh orang-orang yang telah mengembangkan seluruh buah roh, yaitu 9 buah itu tadi ya, yang akan paling nyata. Orang-orang beriman tidak dapat memilih supaya mereka hanya akan mengusahakan dan mengembangkan buah yang tidak bertentangan dengan tipe kepribadian atau kedagingan mereka. Sebagai contoh, seorang yang beriman, ya, orang percaya yang bersifat sosial atau lebih memikirkan dan memperhatikan hal-hal yang di luar dirinya, tidak dapat karena sikapnya yang cenderung positif dan penuh percaya diri mengatakan, saya memilih untuk mengembangkan buah iman. Tetapi saya tidak mau mengembangkan buah roh kesabaran. Orang-orang beriman harus mengembangkan semua buah roh. Karena tidak ada satupun dari antaranya yang tidak wajib untuk ditumbuhkan. Semuanya harus bertumbuh. Semua buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 tadi, ya, itu semua harus bertumbuh. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia untuk menjemput sejumlah orang yang telah berubah menjadi serupa dengan gambarnya. Yakni orang-orang yang persis seperti Yesus. Berarti apa? Berarti orang-orang percaya, orang-orang beriman ini patut berjuang untuk menghasilkan semua buah Roh Kudus 100 kali lipat. Kenapa? Karena gak masuk akal, ya, kalau membayangkan Tuhan kita yaitu milih-milih buah roh mana yang rela ia hasilkan. Siapakah yang dapat membayangkan Yesus hanya menghasilkan 30 kali lipat buah roh kesabaran atau 60 kali lipat buah roh kasih? Malahan kehidupannya senantiasa menghasilkan 9 buah roh, itu 100 kali lipat semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Supaya kita benar-benar rindu menghasilkan buah roh dalam hidup kita, kita perlu sepenuhnya memahami fungsi setiap buah roh dalam kehidupan kita. Amin. Bagi orang-orang beriman yang telah mengembangkan buah-buah ini dalam hidup mereka, dalam berbagai-bagai kadar, pengertian ini akan membuat mereka lebih menyadari betapa berharganya buah roh. Sehingga apa? Sehingga mereka menjadi lebih bersemangat untuk mengusahakan pertumbuhannya. Katakan amin. Produksi dan pengembangan rohani ini tidak boleh berhenti sama sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Setiap buah roh membuat orang beriman yang menghasilkannya lebih mampu mengatasi keadaan-keadaan yang sulit yang timbul di dalam hidup. Tidak ada keadaan, tidak ada ujian atau pencobaan apapun yang dihadapi oleh anak-anak Allah yang tidak dapat diatasi oleh buah roh. Katakan amin. Karena kasihnya, Allah Bapa rindu agar anak-anaknya mulai mengusahakan pertumbuhan setiap buah roh supaya mereka dapat hidup sebagai pemenang-pemenang. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, sebenarnya seorang yang beriman tidak dapat menjadi seorang pemenang yang sukses 100% jika ia tidak menghasilkan satu atau beberapa dari ke-9 buah roh ini. Kenapa? Karena di bidang itulah iblis akan memusatkan serangan. Sebagai orang-orang beriman, kita juga patut memiliki pengetahuan tentang cara mengolah setiap buah secara pribadi. Dan selanjutnya mulai mengembangkan buah tersebut dalam hidup kita. Bapak Ibu, usaha ini memang membutuhkan waktu dan perjuangan. Tapi percayalah bahwa ada keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dari kegiatan menghasilkan buah roh ini yang jauh lebih besar dari harga yang harus kita bayar. Katakan amin. Walaupun pengembangan buah roh ini terasa sebagai suatu tugas yang mustahil dilakukan, kita harus ingat bahwa Allah Bapa tidak akan menuntut sesuatu yang tidak mungkin
dikerjakan oleh anak-anak. Katakan amin. Memang Allah menuntut kerajinan kita dalam usaha ini melalui ketaatan kita kepada firman-Nya. Akan tetapi lebih dari itu, kita juga harus sadar bahwa ketakutan dan kekhawatiran tidak akan pernah menghasilkan atau membuahkan hasil-hasil rohani yang kita harapkan. Pikiran yang mengandung kekhawatiran seperti bagaimana mungkin saya mencapai kedewasaan rohani dan mengembangkan buah roh seperti Yesus. Itu akan melenyapkan keberanian seorang untuk mencapai kematangan rohani. Serta mengakibatkan orang tersebut tidak pernah menghasilkan buah ini dalam hidup. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Bila merenungkan pertumbuhan rohani, kita harus ingat dan sadar akan kebenaran yang terkandung dalam 1 Korintus 3 ayat 5 sampai dengan 6. Yaitu tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya. Yesus menenangkan pikiran murid-muridnya ketika ia berbicara tentang kesetiaan Allah Bapa dalam menyediakan kebutuhan material mereka. Jadi, setelah memulai pengelolaan buah roh dalam cara-cara yang benar dalam hidup mereka, anak-anak Allah masa kini dapat menerima penghiburan rohani. Yaitu perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh. Firman Allah menerangkan dengan jelas cara mengembangkan setiap buah roh. Semakin cepat kita orang-orang beriman mulai mengusahakan pertumbuhannya, semakin cepat ya tangkai itu, bulir-bulir itu dan butir-butir yang itu, butir-butir itu akan penuh, akan timbul dalam kehidupan pribadi kita. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Mari kita harus memahami, menyadari bahwa kita hidup di dunia ini ya, dikenal dari buah yang kita hasilkan. Hari ini mungkin kita melayani dengan karunia-karunia roh. Puji Tuhan. Tapi hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa kita juga perlu mengembangkan buah roh di dalam hidup kita. Kita perlu mengupayakan, mengusahakan, mengelola buah roh dalam hidup kita. Walaupun kita tahu bahwa itu membutuhkan waktu, membutuhkan effort. Tapi bersama Yesus kita akan bisa. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia dan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami belajar satu kebenaran firman-Mu. Bahwa dari buahnya lah dunia mengenal kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan kami mau Tuhan, mulai hari ini kami mau mengembangkan, mengelola, menumbuhkan buah roh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Bapa, hari ini aku berdoa, kiranya Tuhan memberikan pengetahuan kepada kami tentang bagaimana caranya kami mengolah setiap buah secara pribadi. Dan selanjutnya mulai mengembangkan buah tersebut dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.